Halo teman-teman semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pranata Hera. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat kalian yang sedang menonton video ini. Terima kasih sudah setia mengikuti channel ini. Oke, jadi di video kita kali ini kita sekarang lagi persiapan packing ya ke atas rak mobil. Jadi ini barang-barang yang bakal kita bawa dari Sragen ke Cikande. Nah, ini sudah mulai selesai ya. Jadi ini kita bangun subuh tadi buat packing. Selanjutnya kita bakal persiapan ya. Ya, adapun barang-barang yang belum masuk mungkin nanti bisa menyusul. Nah, ini juga Om udah mulai packing ya. Jadi kita menggunakan rak atau bagasi atas. Nah, ini setelah packing di pagi hari ya, tadi udah kita ikat semuanya, semuanya udah naik. Nah, ini kita pastiin ya, pastinya kondisi mobil ya tetap prima. Jadi video ini adalah video arus balik mudik 2025 ya, dimana ini kita udah mau pulang. Jadi kita berangkat dari Sragen menuju Cikande. Bisa kalian lihat di video, barang bawaan sudah dimasukkan ke rak atas di dalam mobil ya. Adis enggak? Nah, ini video adalah sesi pamitan ya, saudara-saudara. Om ya udah mau berangkat duluan mereka. Pengloro, voucher pengloro. Terus harus ganti kayaknya. Nah, ini kita tidak lupa juga untuk berfoto ya, untuk kenang-kenangan di mudik tahun 2025 sebelum kita balik lagi ke realitas. Bocor wis ditambel colongnya. Andi teko Andi enak. Sing ditambel ki mah kena paku. Hah? Apik isan. Tapi wis kadaluarsa gitu ya. Nah, ini adalah suasana haru ya, dimana kita akan meninggalkan mbah atau nenek ya, dan kita harus barengan ini lagi nanti di mudik 2026. Ini udah ada beberapa adik dari ibu udah berpamitan, udah berangkat duluan ya. Lalu tadi Om yang udah duluan juga. Nah, ini kita paling terakhir nanti karena bapak masih nyuci mobil ya, karena ada beberapa kendala kemarin waktu ke Kudus itu bannya bocor, jadi kita memakai ban serep. Nah, ini ban serepnya lagi dicuci terlebih dahulu karena kotor sekali. Nah, nanti kita bakal cari tukang tambal ban terlebih dahulu sebelum kita berangkat ya. Suaya pulang ya. Nah, ini kita akhirnya juga akan berangkat ya, meninggalkan Simbah ya. Jadi ini sudah mulai berpamitan. rumah.
Ya, matur nuwun. Lah. Dulu Pak De. Iya, iya. Orang dianya aja mau ditinggal, biarin aja sih Kak. Ya, yuk. Kampung halaman. Dadah dulu, dadah. Kita iki ngene ra, Mor. Ngene ora? Bentiyong ora? Bentiyong ora? Ora aman. Oke. Monggo, Pak. Oke, ini jadi kita sudah mulai keluar dari rumahnya tadi ini. Kita berjalan perlahan sambil pamitan ke tetangga ya. Terang. Bah. Bapak lah. Kita berhenti lagi, jadi kita pamitan sama tetangga ya. Salam-salaman dulu, ini wajib ya di kampung ya. Kita harus turun dulu, jadi seperti itulah ya adat istiadat yang diajarkan oleh simbah ya. Jadi kalau kita di kampung itu kalau pamitan ya kita harus turun, nggak boleh saling berangkat dulu gitu, nggak boleh ya. Jadi ini perbedaan dimana antara di kampung dan di kota. Nah, setelah pamitan dengan tetangga, kita bakal cari tukang tambal ban terlebih dahulu ya. Karena sekarang kita menggunakan ban serep, jadi kita harus cari tukang tambal ban dulu. Sebenarnya tukang tambal bannya banyak, cuman kita cari yang tip top ya, jadi ditambal dari dalam. Nah, ini video bakal kita percepat ya, biar kalian tidak bosan untuk menontonnya. Jadi selamat menonton. Oke, ini kita berhenti lagi. Tadi kita habis beli jajanan ya, khas dari Sragen, yaitu gatot. Itu dia makanan khas Sragen, terbuat dari singkong lalu digoreng ya. Nah, ini kita lanjut perjalanan lagi menuju Surabaya ya. Kita bakal isi solar dulu. Nah, ini kita sudah sampai di SPBU Surabaya. Kita bakal isi solar dulu. Oke, setelah selesai isi solar, kita lanjut perjalanan lagi. Jadi ini kita lanjut ke arah Grompol ya namanya ya. Nah, ini kita udah sampai di daerah Grompol. Nah, jadi Grompol ini adalah jalan provinsi ya, antara Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Sragen. Nah, kalau naik bis kita bisa turun di sini di pertigaan ini ya. Kita ke arah kiri, ke arah pintu tol Karanganyar. Jadi kalau ke kanan itu kita ke Sragen lagi, ke kota Sragennya. Tapi sebelumnya kita cari tambal ban dulu ya, karena kita masih pakai ban serep. Jadi biar mobilnya juga balance ya, karena ini kita pakai ring 18, sedangkan untuk ban serepnya itu ring 16, jadi agak sedikit miring ya.
Nah, ini adalah Gapuro Gading ya, perbatasan antara Sragen dan Karanganyar. Jadi di depan kita nanti itu ada gapura. Selamat datang ya memasuki Kabupaten Karanganyar. Nah, ini dia gapuranya. Kita sebentar lagi akan memasuki Kabupaten Karanganyar. Nah, ini kita sudah sampai di lampu merah Kebak Keramat ya. Ini sudah terlihat di sini lonjakan lalu lintas para pemudik ya. Juga terlihat banyak bis-bis mudik gratis sudah pada lewat. Bisa kalian lihat di kanan itu. Nah, itu banyak sekali antrian-antrian ya yang mau memasuki tol Karanganyar. Nah, ini kita tadi masih lurus. Nah, ini akhirnya kita sudah sampai di tukang tambal ban ya. Jadi kita tadi setelah tambal ban kita lanjut perjalanan. Proses tambelnya sendiri itu tadi memakan waktu sekitar 1 jaman. Nah, setelah kita selesai ini kita lanjut lagi. Kita tadi putar balik jadi ke arah sebaliknya ya, ke arah lampu merah Kebak Keramat lagi. Nanti kita masuk tol di gerbang tol Karanganyar. Nah, ini bisa kalian lihat di video di sebelah kanan kita tadi itu ada mudik gratis ya, bus. Jadi banyak sekali bis-bis yang berangkat lewat atau masuk lewat gerbang tol Karanganyar ini. Nah, ini dia petunjuk arahnya udah terlihat ya. Kita bakal masuk ke gerbang tol Karanganyar. Jadi ini sekitar jam 10-an ya. Kita memasuki gerbang tol Karanganyar. Ada surat ini Pak. Apa ya? Ukuran ini kemarin 2,1. Jadi ini kita bakal masuk ya ke dalam ruas tol Karanganyar Solo. Nah, ini saldo awalnya 746.000 ya. Jadi waktu itu tersisa sekitar 300. Ini tadi kita top up ya di Indomaret. Kita top up tambahin lagi sekitar 400 ribuan. Ini kita ambil arah kiri ke arah Solo. Kalau ke kanan itu ke arah Ngawi ya, Jawa Timur itu ke kanan tadi. Nah, ini kita memasuki ruas tol Solo Semarang ya. Jadi kita udah ke arah Semarang. Terlihat lalu lintas tampak masih lengang ya, ramai lancar. Nah, ini banyak juga pemudik-pemudik yang dari arah Jawa Timur ya, udah sampai di daerah Karanganyar. Nah, ini kita sudah sampai di Solo ya. Jadi kalau kalian ingin ke Solo ini bisa exit sebelah kiri ini. Nah, ini kita lanjut ke Semarang.
Jadi kalau ke Solo ini ada ciri khasnya, ini ada jembatannya ya, ini kayak seperti ini di video kita ini. Nah ini kita sudah sampai di Solo. Nah ini kita lanjut ke arah Semarang ya. Nah ini kita sudah memasuki jalan tol Semarang Solo. Tadi terlihat ya ada tulisannya di sebelah kiri. Untuk lalu lintas masih tergolong lengang ya, Raya Jasa. ramai, lancar dan tertib. Nah di depan sudah mulai terlihat ya, padat ya. Ini kita mengambil bahu jalan, jangan ditiru ya. Jadi ini ciri khasnya mudik, emang banyak banget pengguna jalan yang menggunakan bahu jalan ya, karena mungkin karena padatnya kendaraan. Nah ini sudah lancar kembali, tapi sudah mulai ramai ya. Nah ini sepertinya kemacetan ini karena ada beberapa mobil yang mau masuk rest area ya. Jadi tadi udah terlihat pemberitahuan ada rest area. Nah jadi kalau di rest area, karena mungkin yang perjalanannya jauh ya, kayak di Jatimur, mungkin dia harus ngeres di sini. Jadi ada sedikit kepadatan di rest area karena mungkin rest areanya yang kecil ya, yang bukan yang besar. Nah setelah rest area tadi ini kita lancar lagi, kita memasuki Boyolali. Boyolali tuh. Buaya. Memasuki tol Boyolali ini ada sedikit kemacetan ya, entah kenapa ini macet, kita bakal lihat ya nanti di video. Oke, kita di depan ada petunjuk arah lagi ya. Jadi ini kalau kalian ingin ke Boyolali, kalian bisa exit di sini. Nah ini kita lanjut lagi ke arah, nah ini padat merayap ya di Boyolali. Oke, setelah lepas Boyolali ini ke arah Salatiga ini udah mulai lancar ya. Oke, ini kita sudah sampai di Salatiga. Jadi buat kalian yang ingin mampir ke Salatiga bisa ambil exit kiri ini ya, ke arah Salatiga. Kita lanjut terus ke arah Semarang. One way. Yes. One way.
Nah, dari kejauhan sudah terlihat bahwasanya di Salatiga ternyata sudah mulai one way ya. Dikiranya itu one way-nya di tol Kali Kangkung, ternyata dari Salatiga ya, jadi dimajuin lagi. Jadi sudah mulai one way ini, kita sudah melewati jalur one way. Oke, ini kita bakal ngeres dulu di rest area pendopo di daerah Salatiga ya. Jadi kita ngeres pertama di Salatiga. Nah, ini kita sudah melewati gerbang, lalu kita masuk, kita bakal cari parkir terlebih dahulu. Jadi ini adalah suasana di rest area Salatiga ini ya. Ini tadi nggak jadi masuk ke situ karena tulisannya keluar. Nah, ini kita cari parkir di sini. Siapa tahu ada mobil yang sudah mau keluar. Kita tunggu dulu di sini. Nah, akhirnya kita dapat juga parkir di dekat lobi. Kita bakal lanjut ke toilet dulu ya, karena udah kebelet nih, kita mau ke toilet. Jadi di rest area pendopo ini di kilometer 456. Nah, ini seperti ini untuk lobi A nya ya. Untuk ke toiletnya ini kita ke arah kanan. Di sini juga ada beberapa tenan ya. Bisa kalian lihat di kanan ini. Ada tenan sepatu, ada Indomaret. Nah, ini dia. Masih banyak lagi, nanti kita bakal spill ya. Oke, setelah tadi ke toiletnya bagus ya, bersih. Oke, ini kita bakal spill sedikit di rest area ini ada apa aja. Ini kita naik lift ke atas ya. Jadi ini cuman satu lantai, UG dan G. Kita ke UG ya. Jadi rest area pendopo ini ada penghubung ya, ada jalan penghubung menuju rest area sebelahnya atau seberangnya, itu lewat atas ini. Nah, di atas ini ada tenan makanan ya, kayak food court seperti itu. Ada mesin pijat juga, ada mainan anak-anak ya. Ini kursi pijatnya. Kita lanjut ke jalan penghubung ya, antara rest area seberang ya, area pendopo ke rest area seberangnya. Nah, ini dia untuk jalan untuk penghubungnya seperti ini. Jadi di sini kita bisa ke arah rest area seberangnya. Jadi seperti ini aja ya untuk penghubung di rest area Salatiga ini. Ini dia. Jadi sudah diberlakukan one way dari Salatiga ya. Termasuk setelah dibuka ini agak sedikit terurai dan agak sepi ya.
Dan saya rekamkan juga di arah sebaliknya ya, tetap sepi juga ya, karena mungkin sudah mulai terurai karena diberlakukan one way ya dari Salatiga ini. Oke, setelah kita lihat-lihat tadi di sini, kita lanjut lagi. Kita bakal spill suasana di rest area pendopo ini ya. Kita nggak ke arah seberang ya, mungkin karena mungkin juga sama ya seperti rest area pendopo ini, jadi kita nggak ke arah seberangnya, tadi sampai tengah aja. Ini lanjut balik lagi karena kita nggak akan lama di sini. Kita jalan ke depan. Oke, ini kita sudah sampai tengah lagi, ke arah tengah ya. Ini dia. Untuk suasananya cukup ramai sekali karena mungkin banyak orang-orang yang rest terlebih dahulu ya, ngeres di sini. Jadi biar ini termasuknya rest areanya kecil sih ya. Kalau yang besar itu tempat parkirnya luas dan ada pompa bensinnya pastinya. Nah, ini kita lihat ke arah parkiran. Tapi beberapa space parkiran ini ada yang kosong juga sih ya. Jadi nggak semuanya mungkin berhenti di sini. Nah, ini suasana di rest area pendopo. Tidak lupa juga mengambil beberapa foto ya. Oke, ini kita turunnya lewat jalan setapak ya, nggak naik lift lagi. Nah, ini jadi bisa kalian lihat di video juga banyak tenan-tenan ya, seperti Solaria, Tongji Coffee ya. Ini masih banyak lagi. Ini kita akan kembali ke kendaraan ya, karena kita tidak lama. Jadi kita mau lanjut perjalanan kembali. Oke, ini kita sudah sampai di parkiran. Dari sini kita nanti bakal berangkat dan lanjut perjalanan lagi. Masih tergolong sepi ya, atau lengang ya. Tapi di seberangnya itu terlihat mobilnya antri cukup panjang. Nah, ini kita udah di dalam mobil, kita lanjut lagi perjalanan. Sempat gerimis ya, bisa kalian lihat di video, kacanya ada rintik hujan ya. Semoga aja hujannya tidak terlalu deras ya, karena kita perjalanan ya. Jadi kalau hujan itu kan kontur jalannya jadi licin ya, jadi berbahaya, jadi harus pelan-pelan. Nah, ini kita dari rest area pendopo, kita lanjut lagi perjalanan menuju Cikande. Nah, ini dia tol Salatiga ya. Jadi tol ini dibangun dengan membelah perbukitan ya. Jadi bisa kalian lihat di kanan kirinya. Kita lewat di belahan perbukitan. Jadi dari sini juga kita bisa melihat ya. Jadi pepohonan yang masih sangat terjaga.
445 baru nih. Jadi bisa kalian lihat ya keindahan dari tol di Salatiga ini ya. Jadi kita lewat di tengah-tengah perbukitan ya. Ini bisa kalian lihat. Jadi buat kalian yang pengen lihat pemandangan seperti ini, diusahakan pagi ya. Jadi kalian pagi itu di daerah Boyolali itu bisa lihat juga Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Nah dari sini juga sebenarnya bisa lihat ya, nanti kalau kelihatan kita bakal spill ya. Ini kita udah sampai masih di Salatiga ya. Full view. Jadi ini kita rata-rata kecepatan antara 100 km per jam ya, karena kita juga sambil menikmati pemandangan di tol Salatiga ini dan tidak terburu-buru juga. Jadi kita hanya berjalan 100 km per jam saja sambil menikmati perjalanan. Kan gitu kalau gitu. Nah ini kita sudah sampai gerbang tol Banyumanik ya. Jadi ini kita udah di daerah Semarang. Jadi tadi ngetap dari Karanganyar sampai gerbang tol Banyumanik itu tarifnya 111 ribuan. Jadi ini kita lanjut lagi melewati Semarang ya. Jadi ini kita sudah memasuki ruas tol Semarang.
Nah, ini kita sudah sampai di gerbang tol Kali Kangkung. Nah, di sini kita bakal ngetap lagi ya. Jadi kita ngetap dari sini nanti sampai gerbang tol Cikampek Utama. Nah, ini kita lewat jalur one way di sebelah kanan atau di jalur berlawanan ya. Jadi awalnya kita tadinya mau nggak lewat one way ya, karena kita mau ke rest area heritage yang ada di daerah Brebes ya. Cuman karena kita melihat ada info tadi di grup keluarga, katanya di sebelah kiri yang bukan jalur one way itu macet. Nah, ini kita lewat jalur one way akhirnya agar terhindar dari macet ya, karena dapat info dari grup keluarga yang om ya. Jadi om itu lewat bukan jalur one way karena dia mau ke rest area heritage yang ada di Brebes. Nah, ini kita bakal masuk lagi ke dalam rest area ya. Jadi ada yang ingin ke toilet, jadi anak ini pengen ke toilet nih dia. Tapi masuknya aja sangat macet sekali. Dan akhirnya kita sudah mendapatkan parkir ya. Jadi suasana rest areanya sendiri seperti ini. Jadi ini adalah rest area 391A ya, di daerah Kendal. Jadi ini ngeres kita kedua ya, tadi di Salatiga, lalu ini sekarang di Kendal. Kita cari toiletnya di daerah sini. Nah, itu dia bocil habis dari toilet. Nah, ini di belakang rest area. Nah, ternyata persawahan ya. Nah, setelah kita tadi dari toilet, ini kita lanjut perjalanan lagi. Nah, di sini tadi kita nggak terlalu lama ya. Jadi habis dari toilet kita langsung berangkat lagi. Kita sudah sampai di Wellery ya. Jadi kalau kalian ingin ke Wellery bisa keluar dari sini. Nah, untuk yang di jalan one way ini exitnya itu di sini ya. Nah, ini ada petunjuknya, tadi harus putar balik seperti ini. Kayak di sini dia mungkin mau servis makan, jadinya dia harus keluar di Wellery, karena banyak sekali bis-bis yang servis makan terlebih dahulu ya di daerah Gringsing atau Wellery. Nah, itu biasanya keluarnya di daerah Wellery ini. Nah, dari kejauhan kita bisa melihat ya, itu ada jembatan apakah itu?
Nah, jembatan ini adalah jembatan ikonik ya, namanya Jembatan Kalikuto. Jadi kita udah melewati Jembatan Kalikuto. Kita lanjut lagi. Perjalanan masih jauh. Ini yang waktu kita yang 379 kan mas? Ini beneran. Dapat. Bisa kalian lihat di video itu adalah PLTU Batang. Itu kalau malam sangat terang sekali ya. Jadi dari sini kalian juga bisa lihat laut. Nah, ini sudah mulai gerimis lagi, guys. Jadi di depan itu mendung ya, udah mulai mendung. Jadi masih di daerah Batang. Nah, ini di kanan ini juga rest area ya, tapi kurang tahu rest area berapa. Ini kita lanjut lagi. Hujan sudah mulai turun ya, cukup deras hujannya ini. Jadi saat hujan seperti ini kita harus tetap lebih berhati-hati ya, karena jalanan menjadi licin. Jadi kita harus ada jarak ya antara mobil untuk pengereman. Setelah hujan tadi cukup deras ya, tapi ini tiba-tiba berhenti, panas lagi ya. Jadi hujannya ini tiba-tiba berhenti. Kelompok Brebes Kota. Baru Brebes tuh. Ada kan? Tadi Bajaratma itu maksudnya Brebes. Kita sudah sampai di Brebes. Nah, ini di kiri jalan ini ada rest area Heritage Banjaratma ya. Jadi ini kita nggak bisa mampir karena kita lewat jalur one way. Nah, nanti kita bakal cari rest area di depan ya, di daerah Brebes juga. Siapa tahu nanti kita mau beli telur asin ya, karena ada rekan yang kebetulan titip, jadi kita harus tetap mencari ya, dan juga buat oleh-oleh.
Oke, ini kita kembali ngeres ya, buat ke kamar kecil dan mencari oleh-oleh tadi telur asin. Nah ini ternyata ada antrian bensin ya, cukup panjang. Jadi ini dia menggunakan pom bensin portable ya, atau Pertasop. Jadi yang kecil, bukan pom bensin yang besar, jadi agak lama ya. Nah ini kita bakal berhenti dulu sejenak di sini sambil peregangan ya, karena kita udah lama nyupir. Ini kita bakal cari parkir dulu. Oh ini dia. Nah ini kita sudah dapat parkir pas sekali di depan masjid ya. Nah ini dia suasana di rest area kilometer 250, cukup ramai ya. Ini kita cek dulu bannya ya. Jadi kita harus sering-sering mengecek tekanan ban. Oke, aman. Kita lanjut lagi ke sebelah kiri. Kita cek juga. Aman juga ya. Nah ini bocil tadi habis dari kamar mandi. Oke, ini kita bakal spill. Ini rest area 250 di Kabupaten Brebes. Nah ini dia bocil nih. Kotak. Halo. Duduk situ tuh. Pada makan. Jadi suasana seperti ini ya. Di belakang rest areanya sendiri langsung persawahan. Nah ini dia sawahnya, terlihat awan mendungnya ya, gelap sekali. Nah ini seperti ini. Bagus. Kita berhenti dulu sejenak di kilometer 250 ini. Dan ini sudah mulai angin disertai hujan ya. Jadi udah mulai hujan. Nah ini kita mau nyari telur asin. Tadi pas lewat itu ada di sebelah pojokan ya, ada toko penjual telur asin. Nah ini dia untuk tokonya. Nah kita pilih yang paling banyak. Ini dia di sini. Asli nggak? Dari lihat. Telur asin Ridho Jaya. Ibu. Asli nggak? Nah ini jadi kita beli satu kotak, isinya itu 10, satu bijinya itu 6.000. Dan di toko ini juga ada jajanan lain ya, seperti snack-snack, dodol ya. Satunya campur berarti ya? 55 ya? Sama kan harganya? Sama. Satunya berapa? 6.000 deh? Iya. Kalau itu berapa mas ini? Oh sama ya, cuman tempatnya aja ya? Sama dong yang ini mas, kecil-kecil biar bisa dibagi. Berapa? 6.
Ya udah campur aja. Berarti 3-3. Jadi ini habis beli telur asin, tadi ada kursi pijat ya. Ini saya masukkan uang 10.000. Jadi 10 menit. Jadi sambil menunggu hujan juga kita lemaskan dulu pinggang-pinggang ini, cukup lumayan nyeri ya. Jadi tadi nyupir. Nah ini dia, ada banyak warung makanan ya. Oke, setelah kita beli telur asin ini, kita hujannya udah agak sedikit reda. Kita lanjut lagi kembali ke mobil, melanjutkan perjalanan menuju Cikande. Nah, ini dia bocil. Minggir dikit. Jadi ini kita sudah di dalam mobil ya. Jadi tadi hujannya cukup deras sekali, disertai petir. Jadi kita mau ke mobilnya agak sedikit lama ya, nunggu hujan agak reda dulu. Di sini kita hampir 1,5 jam ya, atau 2 jam. Kayaknya dari tadi kita berhenti itu hampir kita tinggal makan juga tadi. Pesan Indomie di warung-warung tadi, foto-foto. Nah ini kita lanjutkan perjalanan kembali menuju Cikande dari kilometer 250 di Kabupaten Brebes. Hujannya masih agak lebat ya. Nah ini tadi berhenti sejenak di tepi jalan, jadi ini pergantian supir ya. Ini saya jadi duduk di sebelah kiri, jadi ini orang tua saya yang nyetir karena cukup udah mulai letih ya, udah mulai lelah karena macet. Jadi pergelangan kaki itu udah mulai pegel-pegel, jadi akhirnya gantian. Kalau dibawa pulang Ini sudah mulai macet nih, tadi di arah daerah Pejagan. Nah, mungkin ini sekarang kita udah memasuki Cirebon ya. 209. Nah ini di seberang jalan ya, ini adalah Vibes Mudik 2025. Jadi semoga nanti di tahun 2026 kita masih bisa pulang kampung dan berkumpul dengan keluarga kembali. Nah, ini jalanan sudah mulai agak lancar ya, dan ini kita sudah sampai di Cipali, tol Cipali. Jadi di sebelah kiri kita ini di Cipali ya, jadi macetnya cukup panjang sekali dan mulai disambut hujan. Nah, bisa kalian lihat di video, macetnya cukup panjang.
Dan ternyata di jalur one way juga macet. Nah ini akhirnya mulai jalan lagi ya guys, walaupun sedikit-sedikit, tapi kayaknya di depan ini udah mulai lancar. Jadi untuk kondisi jalan seperti ini kita harus tetap hati-hati ya, karena mungkin hujannya ini masih lumayan cukup deras, jadi kalian harus tetap hati-hati karena posisi hujan seperti ini jalanan menjadi licin. Oke, ini kita bakal berhenti lagi di rest area ya. Jadi ini suasana kemacetan setiap kita mau berhenti di rest area. Nah ini dia rest area 130A, ini di tol Cipali ya. Jadi suasananya sangat ramai sekali. Ini tadi habis dari toilet, jadi ini udah menjelang maghrib. Kita berhenti terlebih dahulu di rest area 130A ini. Nah di sini juga banyak sekali tenan-tenan makanan ya, bisa disesuaikan dengan selera kalian. Ini Indomaretnya rame banget. Oke, kita bakal balik lagi ke mobil, kita bakal isi bensin terlebih dahulu, isi solar ya pastinya. Ini kita solarnya tinggal 1 garis. Iya Bu, udah ketemu Taman Sari. Jadi ini dari pintu masuk kita harus memutar terlebih dahulu untuk ke tempat pengisian bahan bakarnya ya. Nah ini kita masih mengantri ya, jadi ini antrian saat pengisian bahan bakar di rest area tol Cipali. Nah ini akhirnya kita mendapatkan antrian yang agak sepi ya. Oke, setelah isi solar kita lanjut lagi perjalanan menuju Cikande.
nggak boleh deh. Bukunya dibatas, belinya dibatas. Iya. Ini ada taman bermainnya tuh, lihat nih di kantor polisi. Tadi udah ditutup. Memangnya mau. Memangnya mau. Jadi ini kita diguyur hujan dari daerah Kendal tadi ya, sampai mau tol Cipali ini masih hujan terus. Hujannya itu awet banget ya guys ya. Ini hari sudah mulai gelap. Oke, ini kita sudah mau sampai di gerbang tol Cikampek Utama. Jadi ini kita sudah dekat ya dengan gerbang tol Cikampek Utama. Jadi di sini di gerbang tol Cikampek Utama kita bakal bayar ya. Jadi tadi kan kita awalnya ngetap di tol Kali Kangkung, kita bakal sekarang bayar di gerbang tol Cikampek Utama ini. Jadi untuk tarifnya sendiri dari tol Kali Kangkung ke gerbang tol Cikampek Utama itu sekitar 424.000 ya. Nah ini kita masih mengikuti antrian di jalur kontraflow ya. Jadi ini jalur kontraflow, nanti itu sampai Halim biasanya. Nanti kita baru dimasukkan lagi ke jalur yang semestinya. Jadi akhir dari kontraflow ini sampai Halim ya. Nah, ini kita masih ngantri di gerbang tol Cikampek Utama. Masih 434. Tarifnya 160 ya. 160 ya. Dari Kali Kangkung, berarti Kali Kangkung ke Cikampek. Kok murah amat? Enggak, 424 tarifnya. Sisanya 160, Pak. Jadi untuk jalur one way sekarang itu dikasih traffic cone ya, jadi biar nggak pindah jalur sembarangan, karena kan ini kita lewat jalur yang arah berlawanan ya, jadi harus tetap ngikutin sesuai traffic cone yang sudah ditentukan. Ada ATM budget berarti ya? Hah?
Ini jalan layangnya kan itu. Raisa kan ada. Itu metu dengi kewe Cibitung. Nah, ini adalah jalan yang seharusnya itu harusnya udah masuk jalan layang MBZ ya. Jadi kalau mau lewat jalur seharusnya ini harusnya tadi kita ngantri di kiri. Tapi ini kita tetap melewati jalur one way, jadi kita nggak melewati jembatan layang MBZ ya. Jadi ini masih kita ngikutin one way. Oke, ini kita pindah ke jalur kiri karena ini sudah mau keluar dari jalur one way. Jadi ini hanya ada satu jalur. Nah, ini dia akhir dari jalur one way ya. Jadi ini kita sudah selesai one way-nya, kita masuk lagi ke jalur seharusnya. Oke, kita lanjut terus ya ke arah Jakarta. Ini kita akan melewati tol dalam kota. Nah, ini dia exit tol Cibitung ya. Jadi kalian kalau ingin masuk ke ruas tol Cimanggis Cibitung itu bisa exit tol sini ya. Nanti keluarnya di tol Kunciran. Tapi ini kita lewat dalam kota aja ya, lewat kota Jakarta. Jadi untuk arus lalu lintasnya sendiri ini termasuk ramai lancar ya. Ini kita masih lurus terus. Jadi ini kita masih sampai di daerah Bekasi Barat ya, masih di daerah Bekasi Barat. Ini kita masih lanjut terus lurus. Sekarang kita sudah sampai di daerah Pondok Gede ya. Ini kita masih lurus, ambil kanan ya. Jadi ini kita lurus ke tol dalam kota atau arah Jakarta ya. Terus kiri supaya tetap di jalan tol Jakarta Cikampek. Terus di jalan tol Jakarta Cikampek sejauh 1 km. Nah, ini kita sudah sampai di gerbang tol Halim Utama. Nah, ini kita bakal ngetap lagi ya. Jadi ini kita ambil arah Jakarta.
Nah ini nanti kita ambil arah kanan ya, ambil arah Jakarta. Kalau ke kiri itu ke Tanjung Priok, Kelapa Gading, Jatinegara, itu ambil kiri tadi ya. Nah ini kita lurus terus ambil ke arah Jakarta. Nah ini kita udah memasuki ruas tol dalam kota. Nah ini kalau sudah sampai Jakarta ya, kita udah melihat gedung-gedung bertingkat lagi, bukan sawah, bukan perkampungan. Jadi ini kita benar-benar kita udah balik ke kehidupan realita kita ya, yang bakal kita jalanin. Jadi ini kita sudah melihat gedung-gedung pencakar langit di Jakarta. Nah ini kita sudah di Jakarta ya. Jadi kalau udah sampai sini itu udah deket lah, sampai rumah lah ya. Jadi ini tinggal kita nanti ambil ke arah Tangerang ya. Jadi dari sini kita harus sudah ambil kiri. Nah ini kita sudah ambil keluar ke Tangerang. Kalau lurus itu kita ke arah Grogol ya, terus ke arah Bandara Soekarno-Hatta itu lurus. Nah, ini kita ambil kiri. Ini kita udah masuk ke antrian ya. Nah ini kita sudah melewati jalan layang. Nah di depan kita itu adalah Mall Taman Anggrek ya. Ini kita sudah memasuki ruas tol Jakarta Tangerang. Nah ini kita sudah sampai di Tangerang ya, tepatnya itu di dekat exit tol Alam Sutra. Nah ini kita masih lanjut terus. Dan akhirnya kita sampai di gerbang tol Cikupa. Nah ini kita sudah hampir dekat dari rumah ya, kalau udah sampai gerbang tol Cikupa ini.
Nah, kita akhirnya sudah memasuki gerbang tol Cikande. Alhamdulillah kita akhirnya sampai di rumah dengan selamat. Nah, ini kita sebentar lagi masuk ke sampai di gerbang tol Cikande. Jadi tarif tol dari Cikupa ke Cikande itu 25.000 ya guys. Nah, ini jadi total keseluruhan dari Sragen sampai Cikande itu menghabiskan 630 ribuan. Nah, kenapa kok habis segitu? Karena kita nggak lewat Cimanggis Cibitung ya, karena di situ tuh hampir 100.000 sendiri untuk tarifnya. Jadi oke, karena video ini sudah sangat panjang sekali ya. Jadi sampai di sini dulu video edisi mudik tahun 2025. Bila kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah nonton. Bye bye.